Kamu tidak saya undang. Mana Naila? Mereka semua di luar. Wait, jemput mereka. Siap, Bos. Minggir kamu. Siapapun yang keluar dari ruangan ini akan kehilangan nyawanya. Oh, di luar ada pengantin dan kamu mau jadi palang pintunya. Kasian banget ya nasib kamu, Aska. Minggir kamu. Tahan. Nggak ngerti bahasa manusia kamu. Saya tidak mau ada keributan di tempat ini. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau mereka nggak masuk, saya nggak akan nunggu lagi. Walau nyawa taruhannya. Naila, muka gue di sini. Kenapa lu nggak mau ngeliat gue? Aku udah pernah bilang sama kamu, aku nggak mau ngeliat muka kamu. Tapi aku harus lakuin ini. Bisa-bisanya kamu ngancurin hidup perempuan yang nggak punya salah apa-apa sama kamu. Bahkan deket aja enggak. Gue udah bilang dari kemarin. Biarkan gue jelasin. Jelasin apa? Mau minta maaf? Nggak ada yang perlu dijelasin. Dan nggak akan ngebalikin semuanya. Di sini, aku yang paling kecewa. Aku pikir, kamu nggak sejahat itu. Tapi ternyata kamu lebih jahat dari mereka. Kamu nggak punya hati nurani. Jangan sentuh aku. Naila, biar gue jelasin. Dengerin baik-baik. Lo harusnya inget dan sadar. Pagi waktu lo bangun, kondisi pakaian lo masih utuh. Kalau memang gue apa-apain lo malam itu, gak akan kayak gitu keadaannya, Naila. Tapi aku gak ngerti. Kenapa kita bisa satu kamar, satu tempat tidur, dan kamu gak pakai baju? Naila, waktu itu gue pusing, gue gak sadar, dan gue yakin gue dijebak. Dan gue yakin gue gak apa-apain lu, Naila. Nyentuh lu pun juga gue enggak. Gue yakin itu. Kalau nggak percaya sama gue nggak apa-apain lo. Kita ke dokter kandungan, kita cek. Kamu yakin dengan ucapan kamu? Gue yakin. Kamu yakin gak apa-apain aku? Kalau lo emang masih nggak percaya, kita ke dokter sekarang. Oke. Aku percaya. Sekarang aku bisa lega sekarang. Gue juga lega sekarang. Sekarang kita kasih tahu semuanya kalau nggak akan ada pernikahan. Terlambat, Devin. Pernikahan itu tetap dilakukan. Aku nggak akan ngerubah keputusan aku untuk nikah sama kamu. Udah lebih dari 5 menit. Toleransi waktu dari saya udah lebih dari cukup. Sekarang kamu minggir. Minggir!
Bawa dia. Saya masih butuh kamu. Jadi saya tidak mau kamu mati. Sekarang waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Oh, kamu berani? Nela harus mengerti apa yang dia cari selama ini. Sekalipun nyawa saya taruhannya. Semuanya harus terungkap. Jadi kamu mau memberitahukan siapa pelakunya? Itu rencana kamu? Bawa dia, Bang. Siap, Bos. Naila, tunggu. Lo udah tahu kalau nggak terjadi apa-apa di antara kita. Tapi kenapa lo tetap mau ngotot nikah sama gue? Lo masih waras kan? Kamu nggak mau selesain kasus kematian papa kamu? Bukannya pembunuhnya udah ngaku? Aska kan? Bukan. Tapi orang yang berkepentingan dengan pernikahan kita, dialah orang yang harus bertanggung jawab atas kematian orang tua kita. Om Hendra. Ini bukan kasus main-main, Devan. Orang tua kita meninggal dalam kecelakaan yang aku yakin disengaja. Aska bisa aja mengaku. Tapi aku yakin dia melakukan ini karena dia menutupi sesuatu. Intinya Aska udah ngaku, Nay. Dan itu bisa dibuktikan di persidangan. Kita mau apa lagi? Karena aku nggak mau seumur hidup aku dihantui rasa bersalah karena udah memenjarakan orang yang nggak salah. Dan ini pernikahan kita adalah satu-satunya cara untuk mengungkap semuanya. Lo bener-bener gak waras, Nay. Lo terbawa perasaan ke Aska. Perempuan itu punya intuisi, beda sama laki-laki. Dan intuisi aku bilang, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, yang kita nggak tahu apa yang sebenarnya. Devan, ayo kita teruskan pernikahan kita. Naila, tapi kita bisa terjebak dalam pernikahan ini selamanya. Lo mikir nggak sampai ke situ? Aku rasa semua ini sepadan, Devan. Aku nggak akan pernah ngerasa tenang seumur hidup aku kalau kasus ini belum terungkap. Devan, aku butuh kamu. Kena pukul di ulu hati itu pasti rasanya sedap banget ya. Sakit banget kan? Pasti rasanya tuh kayak mau pecah gitu. Udahlah, mending kamu ngaku aja kalau kamu memang pelakunya dan kamu nggak perlu lagi cari kambing hitam. Karena kamu itu memang ditakdirkan untuk jadi sampah yang menderita. Udah, nggak usah ditahan. Nangis aja nggak apa-apa kok. Nggak ada orang di sini. Paling saya doang yang tahu. Tapi tenang aja, saya bisa jaga rahasia. Perempuan yang kamu cintain lagi mau dinikahin sama Devan. Tapi pasti dia akan menderita banget sih. Gimana enggak coba?
dia harus nikah sama orang yang gak dicintain. Rasanya tuh pasti sakit ya, perih. Sebaliknya, kamu harus puas ditakdirkan menjadi orang yang terhina. Kamu yang terhina. Kita lihat aja belakangan. Siapa yang akan tertawa di akhir? Nanti kalau bisa dipercepat, Pak ya. Naila. Ngapain kalian kemari? Kalian tidak diundang. Kenapa kita nggak diundang? Kita kan keluarganya Devan, saya mamanya. Jadi saya rasa saya punya hak untuk datang ke pernikahan anak saya. Dengar ya Mas, cara kamu ini nggak akan mempan. Karena saya yakin Devan dan Naila nggak berbuat apa-apa. Jangan sok tahu. Kamu nggak ngerti. Kamu tidak ada di situ kejadiannya. Yang ada malah Advin. Devan, Devan, kamu jangan mau segampang itu nurutin Om Hendra. Ngajakin Naila menikah. Ini semua jebakan. Kamu gak bisa main percaya aja kayak gini. Kalian berdua kenapa pandang-pandangan gini sih? Saya siap untuk nikah sama Naila. Apa aku sudah terlambat? Apa mereka sudah menikah? Bisa kita mulai ijab kabulnya. Silakan, Pak. Silakan dimulai. Tapi sebentar. Ben. Buat apa pakai beginian? Kamu kan akan menikah. Kamu harus bertampil beda dari biasanya. Ini sakral. Coba tolong kamu ikuti dulu. Ya. Silakan, Pak. Kalau semua sudah siap, bisa kita mulai. Ini kesempatan terakhir kamu untuk merebut Naila dari Devan. Ma, Kamu tuh sedih, Gio. Mama bisa lihat di mata kamu. Kalau kamu emang cinta sama Naila, buktikan sekarang. Ma, Karena yang harusnya menikah itu kamu, bukan Devan.
cinta selamanya nggak harus memiliki. Apalagi Nala sekarang udah memilih. Dan bukan aku yang dipilih. Memang rasanya sakit. Tapi aku harus terima ini. Karena calon mempelai perempuan sudah tidak punya lagi ayah dan saudara laki-laki, maka walinya dipilih oleh KUA setempat. Saudara Devan, tolong ikuti dan ulangi kata saya. Gio, sebelum ijab kabul, ayo nak. Saya nikahkan Anda dan Devan dengan saudara. Ada apa, Nela? Saya akan tetap melanjutkan pernikahan ini. Tapi dengan 2 syarat. Saya anggap syarat ini sebagai mahar pernikahan saya. Ya sudah, katakan. Sebagai calon mempelai wanita, saya ingin pernikahan saya dilaksanakan dengan sakral. Saya sedang menunggu seseorang. Kamu jangan main-main sama saya. Saya serius. Dan orang itu sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Ada apa ini? Siapa orang yang akan datang? Saya juga minta kamar. Karena nggak mungkin kan, saya melaksanakan pernikahan saya dengan penampilan seperti ini. Nela, kamu jangan macam-macam ya. Maaf Pak, sebaiknya permintaan dari mempelai wanita dipenuhi. Karena bila tidak ada mahar, ijab kabul tidak akan dapat dilaksanakan. Ikut saya. Tolong tinggalkan saya. Saya pengen sendiri. Saya tahu kamu pasti merencanakan sesuatu. Dan kamu ingat, semua rencana kamu dapat saya gagalkan. Dan saya tidak senang dipermainkan. Saya juga nggak suka dipermainkan.
berani kamu sama saya. Kamu ingat, apapun rencana kamu, kamu tidak akan pernah keluar dari rumah ini sebelum pernikahan. Saya pastikan hari ini akan ada pernikahan. Setelah syarat mahar saya dipenuhi. Kita lihat. Mama heran deh. Mama bingung siapa sih orang yang ditunggu sama Naila. Lagian kenapa Naila sama Devan masih tetap menikah? Kan kata Wilona mereka nggak ngapa-ngapain. Aku sama sekali nggak tahu, Ma. Ini aneh aja. Ya udah, terus kamu nunggu apa lagi di sini? Talk to her. Bujuk dia supaya dia ngerti bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang akan dia sesali nantinya. Ma, berapa kali aku harus bilang ke Mama, biarin aja, Ma. Ini kemauan Naila. Kalau aku mau menghalangi pernikahan mereka, aku udah ngelakuin dari tadi. Tapi aku nggak mau. Mama tuh heran sama kamu ya, Gio. Kamu sebagai laki-laki, kamu tuh kurang berjuang buat perempuan yang kamu cintai. Atau jangan-jangan emang kamu gak cinta sama Naila? Aku cinta sama Naila, Ma. Cinta itu harus dibuktikan, Gio. Dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Masa kalau kamu cinta sama orang, terus kamu ngebiarin orang yang kamu cintai itu menikah sama orang lain? Mama ini gimana sih? Cara berpikir aku sama Mama itu udah beda. Aku bukan tipe orang yang akan melakukan apapun demi mencapai keinginan aku. Tanpa peduli menyakiti orang atau enggak. Bukan itu cara perjuangan aku, Ma. Mama cuman kasihan lihat kamu, Gio. Mama nggak usah kasihanin aku. Aku lebih memilih melihat orang yang aku cintai bahagia dengan pilihannya. Aku nggak mau maksa, Ma. Karena cinta yang terpaksa itu nggak pernah berakhir bahagia. Dan yang namanya cinta, itu selalu menemui jalan pulangnya. Dan akan selalu berlabuh. Kita harus bicara. Lo tuh udah kecewaan gue. Apaan sih? Lu gak malu narik-narik cowok? Gue udah gak tau malu. Semenjak naik motor sama lo. Lu udah masukin gue ke dalam kehidupan lu. Udah biarin gue masuk ke dalam hari-harinya lu. Lu gak bisa kayak gini sama gue. Lu anggap apa gue? Lu mau hindar sama gue? Pakaian kayak gini. Lu mau nikah dengan pakaian kayak gini? Berisik lo. Gue tanya sama lu. Kenapa lo harus nikahin Naila? Lo kan bilang sama gue, lo gak ngelakuin apa-apa. Atau jangan-jangan lo emang bohong. Lo nutupin semuanya. Padahal sebenarnya lo emang ngelakuin apa-apa sama Naila. Iya kan? Gue tetap harus nikahin Naila.
Nggak boleh nikah sama Naila. Lo nggak boleh. Lo nggak cinta kan sama dia. Lo nggak pernah sentuh dia kan. Kenapa sih lo nggak tahu perasaan gue? Lo nggak bisa kayak gini sama gue. Nay. Naila di dalam kan? Nggak ada yang boleh masuk. Itu perintah dari Bos Hendra. Lo nggak denger ya? Seorang pengantin wanita itu harus tampil cantik. Gua kesini mau bantu dia. Lo pasti belum siap kan? Orang buat make upin Naila. Jadi gua mau masuk, gua bantu dia. Apapun alasan lo, nggak ada yang boleh masuk ke dalam. Termasuk lo. Lo tuh nyebelin banget ya. Ini semua gara-gara lo. Kalau bukan lo yang jebak Devan, nggak akan ada pernikahan bohongan kayak gini. Lo tuh ngertiin gue gak sih? Lo gak pernah mikirin perasaan gue. Sakit, Win. Lo dengerin gue. Jangan pernah lo curhat tentang perasaan lo terhadap laki-laki lain di hadapan gue. Gue gak tertarik buat tahu. Ngerti lo? Lo tuh ngebetein banget ya. Ingat lo, kalau sampai Devan sama Naila nikah, lu gue in. Dan gue gak akan pernah jadi teman curhat lo lagi. Gue gak akan mau ketemu sama lo lagi. Ingat ya. Was. Edwin! Edwin, buka Edwin! Kalian gak bisa nahan di sini. Kalian pengecut. Edwin! Edwin! Sia-sia lo teriak kayak gitu. Gak ada yang peduli sama lo. Wilona! Buka pintunya, Wilona! Lo beruntung hari ini. Karena gue lagi baik sama lo. Sudah, lo urus aja masalah lo sama Naila. Dia di kamar itu. Hadapin tuh Edwin. Kalahin dia, Aska. Tamara, Jill, Om Jimmy. kalian di sini? Jim, kamu ngapain ada di sini? Saya diminta Naila datang kemari. Katanya mau membicarakan surat wasiat almarhum Adrianto. Naila bilang apa sama Om Jimmy? Kenapa Naila mau Om Jimmy hadir di pernikahannya? Jadi kamu mau menikah dengan Naila? Bukan Gio, tapi saya. Kalau terkait dengan surat wasiat Adrianto, kamu tidak bisa menikah dengan Naila. Yang bisa menikah dengan Naila itu anak kandung Adrianto. Dan itu juga harus dibuktikan dengan surat yang diakuin secara hukum. Oh ya, itu betul.
Sesuai surat wasiat Adrianto, yang bisa menikahi Naila itu hanyalah Gio. Dan itu adalah fakta dan tidak bisa diganggu-gugat. Betul gitu kan, Jim? Seperti yang waktu itu kamu bilang ke aku. Gimana kamu bisa keluar? Hah? Wilana! Will! Wilana! Wilana! Ah! Wilana. Jadi lu beneran ngotot buat nikah sama Devan? Will, tolong Will. Nela, aku lagi gak mau diganggu. Lu selalu rebut apa yang gue suka. Dulu Gio, sekarang Devan mau lo ambil jadi suami lo. Mau lo apa sih? Will, aku udah bilang aku lagi gak mau diganggu. Kamu silakan keluar. Lo sombong banget ya jadi orang ya. Kamu udah gak bisa apa-apa. Sebentar lagi, kamu akan kehilangan orang yang paling kamu cintai. Naila, dia udah pilih Devan. Dan kamu udah kalah telak. Gue bisa aja suka lo. Kenapa sih? Kenapa gue selalu gak bisa dapetin apa yang gue mau? Kenapa gue gak bisa dapetin cinta gue? Padahal apa kurang gue, Nay? Sementara lu selalu bisa dapetin apa yang lu mau. Kenapa gue gak bisa jadi kayak lu, Nay? Kenapa gue gak bisa dapet jadi kayak lu, ha? Kenapa, Nay? Will. Ngapain pakai lu kunci? Lu bikin ribet tau gak? Lo yang bikin ribet. Kenapa sih? Lo selalu aja gangguin gue. Gue masih ada urusan sama dia. Mood gue lagi jelek hari ini, Win. Gue jambak lo sampai nutup. Ikut naik. Ini kopian surat wasiat dari Adrianto. Saya akan bacakan hal yang terkait dengan perihal di atas. Saya bacakan. Semua kepemilikan tersebut akan dianggap sah apabila
Dalam 100 hari sejak kematian saya, Naila Aryaseta menikah dengan anak kandung Adrianto Abimanyu. Demikian istri. Hah? Kok anak kandung Adrianto? Itu kan dulu tertulisnya Gio Gerald Abimanyu. Sorry Tamara. Dulu aku mengira anak kandung Adrianto itu hanya Gerald Abimanyu. Dan aku juga nggak menyangka kalau anak Adrianto yang lain ternyata masih hidup. Berarti sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Usir mereka. Jangan sentuh saya. Pergi! Pak Jimmy sama Pak Penghulu, maaf atas gangguan tadi. Acara pernikahan bisa langsung dimulai. Jangan macam-macam kamu. Lepasin. Kenapa? Nggak suka? Bukannya aku nggak suka, Aska. Aku takut nggak bisa ngebunuh perasaan aku. Di satu sisi, aku udah terlalu kecewa sama kamu. Lepasin. Kamu gila ya? Ini semua gara-gara lu. Kalau lu emang suka Naila, kenapa lu nggak halangin mereka nikah? Lu tahu kan, kalau Devan sama Naila nggak pernah tidur bareng dan nggak terjadi apa-apa. Tapi kenapa? Kenapa lu nggak halangi orang yang lu cintai itu nikah? Jawab! Lu tuh emang nyebelin banget ya. Lu tuh galak. Tapi kalau untuk urusan cinta, lo lemah kayak gini. Kalau memang lo gak bisa hadapi, biar gue yang hadapi. Lepasin, lepasin. Hei, kamu jangan kasar sama mama saya. Kamu kenapa diem aja sih? Do something. Jangan biarin Naila menikah. Come on, jangan lemah gitu, Gio. Jangan biarin Devan ngambil Naila dari kamu. Ma, buat apa gagalin pernikahan orang yang gak cinta sama aku? Naila, dia gak cinta sama aku, Ma. Dan aku gak punya hak apapun untuk melarang dia menikah dengan siapapun. Tapi kamu gak mikirin Mama. Kalau kamu gak menikah sama Naila, kamu, Mama, kita gak akan dapat warisan apapun dari Papa. Terus kamu mau kita jatuh miskin? Kamu mau Mama menderita? Kamu gak mikirin itu? Harta itu hak kamu, Gio. Kenapa kamu biarin harta itu jatuh ke orang lain? Kenapa bukan kamu, anak Mama yang dapetin? Mama gak mau jatuh miskin, Gio. Please, Gio. Gagalin pernikahan Naila sama Devan. Please, nak.
Tolong gagalkan pernikahan mereka. Terima kasih Om Jimmy, udah mau datang. Iya Naila. Kenapa kamu minta Om kemari? Nela, sudah cukup. Ayo kita mulai. Jangan diperlambatkan lagi. Saya akan memulai ijab kabul ini. Setelah mahar yang saya syaratkan bisa dipenuhi. Silakan. Kami akan catat untuk mempercepat prosesnya. 3 syarat mahar yang akan saya sebutkan harus disaksikan oleh kuasa hukum. Maka dari itu saya mengundang Om Jimmy ke sini. Syarat yang pertama, seluruh harta Adrianto tidak akan kemana-mana dan tidak akan dipindah tangankan. Dan selama pernikahan, harta Adrianto mutlak milik saya, Naila Aryaseta. Dan bukan harta milik bersama dengan Devan Abimanyu. Syarat yang kedua, saya Naila Aryaseta adalah sebagai pemilik perusahaan yang dimiliki oleh Adrianto. Dan satu lagi, sebenarnya ini masalah personal, tapi ini penting buat saya. Selama ini Pak Hendra memperlakukan Aska dengan sangat tidak baik. Maka dari itu, saya minta Pak Hendra untuk minta maaf ke Aska. Setelah 3 syarat saya bisa dipenuhi dan bisa disanggup, saya bersedia nikah sekarang. Dada saya sakit sekali. Tapi lebih sakit melihat kamu nikah dengan orang lain, Naila. Apa yang kamu ajarkan sama Naila? Bicara apa kamu? Pura kamu! Saya memang nggak tahu. Naila mengajukan 3 syarat sebagai mahar perkawinannya. Kalau bukan kamu siapa lagi? Hah? Dan ini merusak semua rencana saya. Malu tau? Saya nggak pernah mengajarkan apapun sama Naila. Dan saya nggak tahu tentang syarat pernikahan Naila. Tapi saya puas. Akhirnya kamu mendapatkan lawan yang seimbang. Naila, yang kamu pikir bukan siapa-siapa, sekarang menunjukkan siapa dirinya. Melihat kemarahan kamu, pernikahan pasti dibatalkan. Kamu bisa memiliki apapun di dunia ini. Semua dalam pengaruh kamu. Tapi satu hal yang kamu gak bisa lakukan. Kamu gak bisa mengalahkan Naila Aryaseta. Jadi tidak salah Adrianto menunjuk Naila sebagai ahli warisnya.
Aku pulang sendiri aja. Oke. Tapi pastiin kalau lu bakal pulang dengan selamat. Karena gue yakin, Om Hendra nggak akan tinggal diam. Harga dirinya udah terinjak-injak. Iya. Makasih udah mau ngertiin. Dan aku minta maaf. Kamu jadi kebawa. Gak apa-apa. Gue seneng kok dilibatin. Tapi saran gue, mendingan gue yang nganterin lu pulang. Karena kita nggak pernah tahu apa yang bakal dilakuin sama Om Hendra. Gue khawatir sama keselamatan lo. Kamu ngapain di mobil saya? Gak ada yang boleh masuk tanpa izin saya. Gue mau ikut. Kamu keluar dari sini. Gue nggak mau keluar. Gue kesini sebenarnya sama adek lo, tapi adek lo tuh ninggalin gue. Bukan urusan saya. Keluar. Enggak. Sekarang kamu sedih. Naila udah menikah sama Devan. Sebentar lagi semua harta warisan papa akan jatuh ke tangan mereka. Kita nggak dapat apa-apa. Aku nyesel bukan karena harta, tapi karena aku biarkan Naila menyelesaikan masalahnya sendirian. Aku jadi kehilangan Naila, Ma. Jadi tolong, jangan bahas soal warisan. Gampang buat kamu nggak peduli soal warisan, Dio. Karena kamu nggak pernah ngerasain hidup susah seperti mama dulu. Kamu dari lahir, besar, sampai sekarang semuanya tercukupi. Aku nggak bisa memilih dilahirkan sebagai anak siapa, Ma. Kalau Mama mau nyalain orang, nyalain Papa. Papa yang udah ngasih semua warisannya ke Naila, bukan aku. Jadi kalau Mama mau nyalain orang, nyalain Papa. Jangan salahin aku. Tapi kamu punya kesempatan untuk dapetin harta itu. Kamu anak kandungnya Adrianto. You have every right untuk Naila menikahi udah Naila. milih Devan. Aku bisa apa, Ma? Maksa Naila nikah sama aku? Bawa kabur Naila? Iya. Aku harus gimana? Kalau buat cinta, apapun bisa. Justru karena aku tulus sama dia, aku menghargai pilihannya. Aku bukan kayak Mama yang bisa matiin perasaan sendiri untuk mencapai tujuannya. Admit it. You are weak. Kamu lemah. Kamu gak pernah benar-benar berjuang, Gio. Bahkan demi Mama. Mama kecewa sama kamu. Lo emangnya rela lihat Naila sama Devan? Kita tuh harus kompak kerjasama buat misahin Devan sama Naila. Mikir makanya. Ayo buruan kejar.
Ini semua gara-gara Om Hendra. Semua jadi kacau. Ini gara-gara settingan Om Hendra. Yang pengennya Naila sama Devan tuh nikah. Jadi kayak gini. Ya tapi Naila sih mau aja. Karena emang tujuannya harta. Loh. Kok lo jadi minggir sih? Naila sama Devanya semakin jauh. Turun. Gak mau. Turun atau saya paksa kamu keluar. Wah, lo. Nay, gue mau nanya sama lo. Jawab jujur, Nay. Soal mahar yang lo ajuin. Apa benar tujuan lo pengen nguasain harta papa gue? Aku gak ada niatan sama sekali. Dan aku gak tertarik sama harta papa kamu. Aku ngajuin syarat itu. Supaya harta papa kamu gak jatuh ke tangannya Pak Hendra. Kalau lo pengen kelabuin Om Hendra lewat pernikahan, kenapa lo gak pernah cerita ke gue, Nay? Ya karena aku gak pernah niat nikah sama kamu. Aku kayak gini karena Pak Hendra ngejebak kita. Kamu sadar gak sih? Kita itu sama-sama korban. Korban apa? Lo gak usah playing victim. Dari awal langkah lo tuh udah kebaca. Lo mau ngincer harta papanya Devan kan? Begitu ada kesempatan, lo gerak cepat. Lo mengambil kesempatan itu. Ya kan? Lagian, kok aneh banget ya? Kenapa lo tiba-tiba bisa ada di villa yang sama dengan Devan? Itu gimana sih ceritanya? Aku nggak perlu jelasin apa-apa ke orang yang nggak pernah bisa percaya sama aku. Dan aku juga sadar kok, nggak semua orang bisa nerima kebenaran. Nay. Udah, gak usah dikejar. Dia tuh kayak maling. Maling, mana ada yang ngaku kan? Ya, orang matre juga nggak ada yang ngaku kalau dirinya matre. Bisa-bisa lo keburu males duluan nikahin dia. Nggak enak banget diam gini. Aku butuh kesibukan. Kapan sih kafe ini buka? Miska. Syarat apa yang kamu minta? Kenapa nikah kamu batal? Kamu sengaja membatalkan pernikahan kamu ya? Edwin, kamu kemana aja sih? Saya dikunci di ruangan saya sama Devan. Aku masih belum percaya kalau kamu udah jadi istri aku sekarang. Dan aku janji, kamu akan bahagia bersama aku, Nay. Cinta itu tidak mudah berpaling. Kita udah sah menikah. Dan kita udah jadi suami istri. Kamu menikah dengan cara menyerobot dan membohongi perasaan.